Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan mengantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Yakobus pasal 1 pada ayatnya yang ke-22. Firman-Nya berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita menjadi pelaku firman. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar, diingatkan, ditegur oleh kebenaran firman Allah hari ini. Mari kita menjadi pelaku firman. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi ahli terhadap firman, tapi kita juga menjadi ahli dalam melakukan firman. Seringkali kita hanya ahli memahami firman seperti ahli-ahli Taurat, tapi kita tidak ahli dalam melakukan firman. Karena itu firman Allah hari ini secara khusus mengajar, menasihati kita, mari kita menjadi pelaku firman. Itu berarti bahwa setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, baik dalam ibadah-ibadah, tapi juga dalam media-media elektronik, cetak, mari kita terus belajar dan mengusahakannya untuk kita terus menerapkannya, menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan kita semata, tapi tidak boleh berhenti di situ, tetapi mari kita mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus menghidupi firman itu dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Apa yang penting dari kita melakukan firman? Setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita harus menjadi pelaku firman. Yang pertama, menjadi pelaku firman itu adalah fondasi kehidupan yang kuat. Kalau kita melakukan firman, maka kita sedang membangun fondasi kehidupan yang kuat. Dalam percakapan Yesus di khotbah di bukit, dia memberi dua dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dia punya fondasi yang kuat, sehingga meskipun ada angin, ada badai, itu tetap kuat karena pada fondasi yang kuat. Itulah suatu gambaran mengenai kita sebagai umat yang tidak hanya mendengar firman, tapi melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita diibaratkan seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau mendirikan rumah di atas batu, pasti rumah itu akan kuat, akan kokoh karena memiliki fondasi yang kuat. Kenapa memiliki fondasi yang kuat? Karena melakukan firman. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus menjadi pelaku firman, karena itu yang membuat kita membangun fondasi kehidupan yang kuat. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, hanya pendengar firman, firman Allah berkata kita seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nggak perlu hujan badai, angin sepoi-sepoi pun, hujan rintik-rintik, maka bangunan yang dibangun di atas pasir itu pasti akan roboh karena fondasinya tidak kuat. Itulah suatu gambaran mengenai kehidupan umat Tuhan yang tidak melakukan firman, yang tidak menjadi pelaku firman. Jadi kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena itu kita sedang membangun fondasi yang kuat. Sehingga kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menjalani kehidupan betapapun ada angin, ada badai, ada topan dalam hidup kita. Jadi
fondasi kehidupan yang kuat tidak ditentukan oleh berapa lama kita menjadi Kristen. Membangun fondasi kehidupan yang kuat tidak ditentukan oleh apa jabatan kita, apa gelar yang kita punyai. Tetapi itu lebih ditentukan dari suatu pola hidup yang betul-betul berkomitmen untuk melakukan firman, menerapkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadi itulah kenapa penting kita menjadi pelaku firman. Alasan kedua kenapa kita harus menjadi pelaku firman, karena hanya dengan melakukan firman, rohani kita bisa bertumbuh, iman kita bisa bertumbuh. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, tidak menjadi pelaku firman, bagaimana spiritualitas kita bertumbuh? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Jadi sangat penting kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan menerapkan firman, hanya dengan melakukan firman, mengimplementasikan firman itu dalam hidup kita sehari-hari yang menggaransi kita, menempa kita, sehingga rohani kita bisa bertumbuh secara baik, secara sehat di mata Tuhan. Dan kalau rohani kita itu bertumbuh, iman kita bertumbuh, itu yang mempengaruhi kita dalam menghadapi berbagai tekanan ataupun pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi pelaku firman itu suatu yang sangat penting kita terus usahakan, kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan seperti itulah rohani kita bisa bertumbuh, sehingga akhirnya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan dengan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita mulai belajar untuk terus menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya kami menjadi pelaku firman, sehingga kami bangun fondasi kehidupan yang kuat, tapi juga rohani kami bisa bertumbuh. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit, Tuhan Yesus jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya.